آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi para habaib, para alim ulama, khususnya Sahibul Majlis Ustaz Zainal, dan juga semua para asatidzah, semua para kiai, semua para muallim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan taufik, hidayah dan nikmat, riayah serta inayah yang sangat luar biasa, yang jarang untuk kita dapatkan di tempat-tempat yang lainnya, di mana melihat kepada nama majelisnya saja itu sudah mengerikan gitu, untuk zaman sekarang. Majelis Tangi Turu gitu. Itu sudah luar biasa, tapi alhamdulillah Tangi Turu dapat hidayah, Tangi Turu dapat taufik. Itu sesuatu yang sangat luar biasa pada Allah Ta'ala. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita berkesinambungan dan dijaga untuk kita semuanya sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Dan semoga di dunia sebelum di akhirat nanti, kalau di akhirat pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan luar biasa ketika kita melihat pahala daripada menghadiri majelis ini. Tapi di dunia semoga Allah tampakkan kebahagiaan asar daripada majelis ini, sehingga kita lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi, lebih menjaga keimanan dan ketakwaan lagi insyaallah. Apalagi pada pagi hari ini kita rangkai majelis ini dengan haul daripada guru-guru kita, yaitu guru Kiai Munif dan Kiai Khazin, yang semoga apa yang telah kita baca, kita persembahkan daripada sedekah dan sebagainya disampaikan kepada beliau dan juga jamaah kita yang sudah meninggal dunia, dan semoga menjadi sebab insyaallah makam-makam mereka menjadi raudhatun min riyadil jannah, dan dosa-dosa mereka diampunkan, dosa-dosa mereka diganti dengan hasanat, dan semoga nanti setelah mereka itu selesai dibangkitkan kembali dalam keadaan sudah berhak untuk bersanding bersama Nabi SAW, serta kita yang mendoakan dan membacakan, mempersembahkan, semoga kita termasuk yang tatkala kita meninggal nanti kita didoakan oleh orang lain, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan kuburannya dalam keadaan lapang, dalam keadaan raudhah min riyadil jannah, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang dicatat oleh Allah Ta'ala pada pagi hari ini yang terbaik, mendapatkan anugerah Allah, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita banyak rezeki yang halal, yang melimpah, tapi bahagia di dunianya dan tidak ada hisab di akhiratnya. Lalu setelah cukup umur dan cukup modal, kita meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa saya katakan dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung daripada Allah Ta'ala? Yang pertama nikmat taufik dan hidayah. Yang kedua nikmat adanya orang alim di antara kita. Itu dua nikmat yang paling agung yang pernah Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu dua nikmat yang paling agung. Sehingga nikmat yang pertama, nikmat taufik dan hidayah, itu adalah nikmat yang memilikinya hanya Allah. Orang tua tidak bisa memberikannya kepada anak-anaknya. Para guru, para ulama tidak bisa memberikannya kepada murid-muridnya. Begitu pula mereka, para pejabat, mereka, para tokoh masyarakat yang punya pengaruh sekalipun dan sebagainya, bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW dan semua para Nabi, semua para Rasul, itu tidak mempunyai nikmat hidayah itu, hanya milik Allah.
Sehingga dalam memberikan nasihat kepada orang lain, kita itu harus yakin kalau bertepatan dengan kehendak Allah, ya pasti dia itu akan mendengar nasihat kita. Tapi kalau tidak bertepatan, tidak akan bisa. Sehingga jangan kecewa ketika kita berikan nasihat kemudian orang itu tidak melaksanakannya, karena itu adalah haknya Allah. Oleh karena itu maka saya mempunyai ijazah di dalam memberikan nasihat, dalam memberikan bojangan, memberikan khutbah atau mauidhah hasanah yang diajarkan oleh saya punya abah. Yang pertama adalah sebelum kita itu memberikan mauidhah hasanah, maka kita itu harus menjadi orang yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu kita melihat dari ujung sana sampai ke ujung sini dengan penglihatan semua satu-satu yang kita lihat itu kalau dibandingkan dengan kita, mereka lebih afdal dari kita, sehingga kita harus merasa bahwa diri kita di sini paling rendahnya. Itu kita pastikan dulu sebelum kita memberikan mauidhah. Yang kedua, kita lihat lagi dari ujung sampai ke ujung untuk kita memastikan bahwasanya memohon kepada Allah supaya mungkin berkat kita memberikan nasihat, melaksanakan tugasnya Nabi, pekerjaannya Nabi ini menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diberikan pahalanya. Yang ketiga, kita lihat lagi penglihatan ketiga kepada seluruh yang hadir itu dengan tujuan apa? Memohon kepada Allah Ta'ala supaya kami yang berbicara dan antum yang dengar semuanya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, baru kemudian kita berbicara. Kenapa demikian ya? Memang untuk mendapatkan hidayah itu nggak mudah, mendapatkan taufik nggak mudah. Ada orang yang sehat seperti kita, bahkan lebih sehat dari kita, ada sekarang ini. Ada yang mempunyai luang waktu seperti kita, bahkan lebih longgar dari kita pada pagi hari ini, bahkan di antara ini, di tempat ini, di lokasi tempat haul ini. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal bisa, datang, nggak bisa, pasti akan tertutup, pasti akan peluang yang begitu lebar luas itu Allah akan tutup serapat-rapatnya. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, orang itu mendapatkan hidayah. Satu kali hidayah Allah berikan, Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Apa itu? Sebagaimana katakan Imam Hasan Basri, man fataha baba niyatin salihah fatahallahu lahu sab'ina baban wa ababil taufik. Satu niatan yang baik, seperti kita tadi berangkat dari rumah masing-masing pergi ke majlis ini untuk kita menghadiri haul daripada seorang alim, maka niat yang baik itu Allah akan ganjar dengan 70 kebaikan yang akan kita lakukan setelah ini. Sedangkan mereka yang tidak hadir, mereka tidak akan mendapatkannya. Nah, sehingga nikmat yang sekarang ini kita rasakan itu nikmat yang satu luar biasa, yang perlu kita minta. Dari saking pentingnya sampai Allah sendiri yang menghimbau kita untuk selalu memintanya di dalam surat yang kita baca dan wajib kita baca setiap sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu paling sedikit standarnya orang itu membacanya satu hari itu sampai 17 kali. Karena memang penting. Ini lebih penting daripada harta, lebih penting daripada keluarga, lebih penting daripada apapun yang kita miliki dan apapun modal yang Allah berikan kepada kita. Itu paling penting itu adalah taufik. Sehingga tidak, dari saking pentingnya taufik ini tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali dalam satu ayat saja, yaitu Allah Ta'ala firman, wa ma taufiqi illa billah. Yang memberikan taufik aku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka yang paling penting doa itu adalah meminta keberkahan hidup dan meminta taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tetap dijaga Allah Ta'ala nikmat ini, bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, sampai hari kiamat nanti insyaallah keturunan kita semuanya kita berkumpul bersama mereka karena selalu mendapatkan hidayah dan taufik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, nikmat adanya para ulama. Para ulama ini adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad, baik yang kita hauli, Kiai Munif, Kiai Khazin rahimahumullah, begitu pula para ulama-ulama lainnya, begitu pula yang masih ada pengasuh majelis Tangituru ya, Ustaz Zainal, dan semua para guru-guru yang ada di sekitar sini. Itu adalah nikmat yang Allah berikan bagi kita luar biasa. Kenapa? Karena adanya mereka itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul masih bisa kita dapatkan melalui mereka. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya,
man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita duduk-duduk bersama pengasuh majelis Tangi Turu, yaitu Kiai Zainal. Berarti insya Allah kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Memang mereka ini, adanya para ulama ini yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah pewaris para nabi, hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Dikatakan demikian oleh Nabi SAW karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya Nabi itu jumlahnya 124.000 yang pernah ada. Dari mereka jumlah yang menjadi Rasul itu 313 Rasul. Dari jumlah sekian, Nabi SAW itu adalah penutupnya dan paling afdolnya, pemimpinnya mereka. Tapi ternyata dulu di kalangan Bani Israel itu ada seperti Nabi dengan satu orang kampung, satu kampung umatnya. Ada Nabi dengan 2 orang umatnya cuma. Ada Nabi dengan 7 orang umatnya. Ya sama seperti sekarang ini para nabi-nabi ya, para ulama yang ada sekarang. Kalau semua mereka itu bukan hidup setelah Nabi Muhammad, ya mereka itu adalah para nabi. Nah, oleh karena itu maka hargai, hormati, muliakan. Karena apa? Adanya mereka itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk yang disampaikan dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin yang selalu kita baca dan selalu ditegur oleh Allah Ta'ala, diperingatkan, ya hasratan ala ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihim yastaziun. Nah, alangkah ruginya bagi setiap umat ketika ada di situ para dai-nya, para ustadznya, para alimnya, tapi kemudian setiap memberikan nasihat selalu diremehkan, selalu direndahkan. Sehingga kalau sudah ada satu kampung atau satu desa, di situ ada alimnya tapi tidak dihormati, itu hati-hati. Berarti kampung itu adalah kampung yang jauh daripada rahmat, jauh daripada kesejahteraan. Kalau seumpama ternyata ada yang seperti itu tapi kok mereka itu sejahtera sebagainya, itu istidraj. Tinggal tunggu saja nanti waktunya. Kalau seumpama dia itu sudah terlena, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka dan bala itu tidak mungkin bisa tertahankan. Jadi cuma alhamdulillah berkatnya Nabi Muhammad SAW, maka apapun yang kita lakukan tidak menjadi sebab akhirnya kita semuanya mendapatkan ujian, cobaan yang merata, itu tidak pernah. Karena apa? Rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi mereka ini sekarang, kenapa kita kurang memuliakan, kurang menghormati dan tidak mengindahkan dan sebagainya? Karena di antara kita masih banyak setannya. Setannya yang takut. Kalau kita dekat sama guru-guru, dekat sama para alim ulama, setannya takut. Wah, ini nanti akhirnya tidak aku kendalikan lagi. Nanti akhirnya dia akan bertobat dari dosanya. Nanti akhirnya dia kemudian tidak mau menurut kepada aku dan sebagainya. Itu. Sehingga Pak, kita itu melihat mereka itu seperti manusia biasa, bahkan yang ada itu membebani kita dan sebagainya. Padahal nanti tatkala kita sudah meninggal dunia, yang paling kita perlukan itu adalah para alim ulama. Kenapa? Karena nanti ketika kita pada mahsyar, di hari kebangkitan, maka yang namanya keluarga yang begitu kita utamakan sekarang ini, melebihi daripada semua manusia, yang kita mau berkorban untuk mereka, yang mau kita bekerja untuk masa depan mereka dan sebagainya, ternyata mereka itu adalah para musuh-musuh kita. Jangan kaget, jangan terkejut. Itulah yang disampaikan Allah Ta'ala. Karena ada ibah di dalam diri manusia, ada rasa cinta dan kasih yang ada di dalam diri manusia, itu kadang-kadang membutakan kita untuk melihat kepada yang sebenarnya. Sementara seseorang yang pada waktu di dunia kita merasa ini orang membebani kita, itu adalah orang yang paling memerlukan atau yang kita perlukan nanti. Siapa mereka? Ada beberapa orang yang sekarang ini mungkin membebani, tapi nanti di akhirat itu justru yang paling kita cari. Yang pertama adalah para ulama. Karena ulama selalu memberitahukan, memberi nasihat dan sebagainya.
Sehingga yang biasanya kita senangi daripada maksiat, gara-gara ustadz ini akhirnya jadi kita terkendala atau tercegah, terhalangi daripada perbuatan semacam ini. Akhirnya kita menjadi sebab orang ini kemudian kita anggap sebagai membebani. Ulama itu adalah seseorang yang paling kita cari. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang dulunya waktu di dunia saling mengasihi, nanti di akhirat mereka saling membenci, saling memusuhi. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu semuanya akan berlarian. Orang tua berlarian daripada anak-anaknya, saudara berlarian daripada saudaranya, pasangan suami istri berlarian daripada pasangannya. Yang demikian itu sampai menyebabkan mereka itu berbohong ketika mereka ditanya, hai ayah, hai ibu, hai anakku, hai suamiku, hai istriku, siapa bilang aku seperti itu? Kenapa demikian? Karena mereka itu merasa bahwasanya pertama kali akan memojokkan kita, yang akan mengambil kesempatan baik dengan membebani kita itu adalah justru keluarga kita. Di saat itu ketika kita berada pada masyar, nggak bisa menyelamatkan kita kecuali dua hal, amal kita atau syafaat. Sedangkan amal kita yang bisa menyelamatkan kita itu akan dirongrong oleh mereka keluarga kita, sehingga mereka berdosa karena ini, karena itu dan sebagainya, cari-cari salah. Ini salahnya siapa? Ini tanggung jawab siapa? Ini kezaliman siapa? Nah, sehingga apa? Dicari-cari suaminya, apakah ada salah? Apa ada kezaliman? Sehingga pada saat itu semuanya itu akan tampak, semuanya akan ditampakkan. Sekarang mungkin nggak enak kalau akan menjelaskan, atau semuanya itu diam ketika terzalimi, tapi nanti nggak ada lagi. Yang bisa menyelamatkan kita, ya ini kebaikan. Kebaikan itu bisa kita dapatkan karena kebaikan kita, atau kebaikan itu bisa kita dapatkan karena kezaliman orang lain kepada kita, itu berupa kebaikan untuk kita. Nah, sehingga pada saat itu nanti orang yang pernah menzalimi, yang pernah melirik kita dengan tidak enak lirikannya, pernah sinis kepada kita, atau sampai kemudian mendorong kita dan sebagainya, apapun hal yang paling kecil pun daripada kezaliman, semuanya akan ditampakkan dan semuanya berupa kebaikan. Itu dicari, diburu itu. Sehingga yang paling pertama kali dicari itu orang tuanya, anaknya, suaminya, istrinya. Sehingga mereka itu berlarian, mereka bohong. Siapa bilang aku suamimu, siapa bilang aku anakmu dan sebagainya. Semuanya berkata demikian. Tapi yang kita cari siapa? Yang kita cari mereka yang membebani sekarang. Yang pertama adalah para ulama. Ulama ini adalah nomor satu kita cari. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa kita berinteraksi sekarang untuk kita mendapatkan syafaatnya cuma para ulama. Oleh karena itu maka jangan sampai kita bicarakan para ulama yang tidak baik. Terutama sekarang ini lagi musim pemilu ini, mendekati pilpres ini. Jangan kita itu sampai ngomongi mereka, karena mereka itu kalau kita omongi dengan yang tidak baik itu ghibah namanya. Ghibah orang biasa itu dosanya kecil, tapi ghibah para ulama itu dosanya besar. Kenapa demikian? Karena kita nggak ada yang tahu. Oh, ulama ini mendukung ini dan sebagainya. Belum tentu. Mereka itu mempunyai inisiatif sendiri, tapi inisiatif mereka kita nggak tahu bagaimana niat mereka dan sebagainya. Husnudzon saja. Memang ada ulama su, tapi jangan kita itu sampai berpikir, oh ini ulama su, ini ulama yang tidak su. Jangan. Itu urusan antara dia sama Allah. Tapi selama dia itu punya ilmu, dia mengajar, dia punya pesantren, hormati, muliakan. Mereka itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Kenapa saya kata demikian? Karena kalau seumpama kita itu kemudian riba, kemudian kita itu sudzon kepadanya, maka jangan berharap kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Nah, padahal Nabi SAW telah bersabda, la yashfa' yaumal qiyamah illa salahatun. Nanti di akhirat tidak ada akan memberikan syafaat kecuali hanya 3 golongan. Keluarga kita nggak ada kalau bukan termasuk 3 golongan ini. Siapa 3 golongan? Al-anbiya, para nabi. Nggak batasnya, nggak ada batasnya. Siapa yang memberikan pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi serta rasul yang lainnya. Yang kedua, al-ulama, para ulama, juga nggak ada batasnya. Cuma ulama yang paling bisa memberikan pertolongan kepada kita, ulama yang sering berinteraksi dengan kita. Sehingga apa? Ini namanya desanya apa? Nyanglang, nganglang. Nah, susah banget.
Nganglang ya, Nganglang. Jadi siapa? Di sini ulamanya siapa? Dia yang paling kita cari. Oleh karenanya alhamdulillah insya Allah kita ini termasuk yang selamat semuanya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi SAW nanti di akhirat sesuatu yang membingungkan memang karena semua keluarga kita itu menjauhi kita. Tapi nanti di akhirat siapa yang kita cari? Yang kita cari itu adalah yang kita kenal, yang sekarang ini salah satu daripada 3 golongan ini. Nah, jadi misalnya Pak, di sini ada ulamanya yang terkenal, misalnya Ustaz Zainal. Ustaz Zainal kita ingat. Jadi pertama kali begitu kita di padang mahsyar di hari kebangkitan, kita akan cari mana Ustaz Zainal, Ustaz Zainal. Walaupun nanti sudah nggak gemuk lagi nanti gitu. Tetap kita tahu, oh ini Ustaz Zainal dan sebagainya. Karena nanti semuanya berada dalam satu ukuran. Semuanya itu nanti kalau kita masuk surga, semoga kita masuk surga semuanya. Jadi gantengnya, tampannya itu seperti Nabi Allah Yusuf. Kemudian tingginya itu seperti Nabi Allah Adam. Tingginya itu 60 dirok, berarti 33 meter kita. Lebarnya 7,5 meter. Nggak ada yang namanya bulu, ini semua nggak ada. Yang ada cuma rambut saja. Hanya cuma satu, yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam yang ada jenggotnya. Tapi semuanya nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, nggak ada bulu ketiaknya, nggak ada bulu yang lainnya, cuma rambut saja. Nggak ada lubang kemaluannya, lubang kotor nggak ada. Jadi jangan cari di surga toilet atau hammam, nggak ada. Itu semua nggak ada. Nah, jadi nanti semuanya itu dalam satu ukuran. Tapi sekarang, tapi walaupun satu ukuran, tapi kita sama. Kita tahu, oh ini Ustaz Zainal dan sebagainya. Jadi kita cari Ustaz Zainal. Dan subhanallah Allah Ta'ala daripada rahmatnya, nanti setiap ustadz itu, setiap para alim ulama itu, dan setiap para nabi itu, dia tidak akan jauh daripada umatnya. Dia dekat kepada umatnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi warga kampung Nganglang ini, kalau seumpama mereka ada yang bermaksiat, ada yang ahli taat dan sebagainya, yang ahli taat pun gak bakal cepat masuk surga kalau masih ada yang bermaksiat. Kenapa? Karena kita ini satu kesatuan. Gak ada yang masuk surga itu sendirian. Maaf ya, saya duluan, saya mau masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah lulus. Enggak, semuanya harus sama-sama. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bangun kebersamaan ini dengan ketaatan, ketakwaan dan keimanan harus kita bangun. Kalau semua ada di antara keluarga kita yang masih suka maksiat, jauh daripada keimanan, ketakwaan dan sebagainya, nggak ada majlisnya di tempat itu dan sebagainya, maka bagaimana mungkin mereka akan beriman dan bertakwa? Sehingga akhirnya mereka terlambat masuk surganya. Harus sama-sama. Dan ingat, kita semuanya dikasih modal yang sama oleh Allah Ta'ala. Para ulama dikasih modal, tapi kita yang bukan ulama juga dikasih modal. Ada yang modalnya dengan hartanya, ada yang modalnya dengan kekuatannya, ada yang modalnya dengan kesabarannya. Semuanya diberikan modal yang sama oleh Allah Ta'ala. Nah, maka modal kelebihan itu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya, siapa di antara kita yang menggunakan manfaat itu, maka dialah yang benar-benar menggunakan kesempatannya. Tapi semuanya itu diberikan kesempatan yang sama. Ulama besar kelebihannya, tapi besar juga kekurangannya. Yang bukan ulama sedikit kekurangannya, tapi dia punya kelebihan. Jadi semuanya sama seperti itu. Nah, oleh karena jangan pernah kita itu menghukumi orang lain. Wah, ini ahli maksiat, ini ahli neraka. Ini jangan. Kita nggak tahu, itu urusan Allah. Nggak boleh kita suudzon pada orang lain. Apapun yang lakukannya nggak boleh kita suudzon. Bahkan lihat bagaimana Allah Haddad Sabrati, beliau mengatakan, kalau seumpama saya melihat ada orang yang berzina dengan mata kepalaku sendiri, kemudian dia lenyap daripada pandanganku sesaat, lalu kemudian aku melihatnya lagi, aku akan meyakini dia adalah seorang wali min auliyaillah. Sampai seperti itu husnudzonnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika dia itu hilang daripada pandangannya Allah Haddad, dia itu bertobat kepada Allah. Kalau sudah bertobat, apa yang akan terjadi? Allah Ta'ala firman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Sehingga tadinya dia pendosa, karena dia tobat, jadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mudah. Oleh karenanya jadi alhamdulillah kita ini harus bersyukur pada Allah Ta'ala dan besarkan harapan kita pada Allah Ta'ala. Dengan kita itu bertobat daripada maksiat, tapi kita berharap pada rahmat Allah. Semuanya berhak untuk dapat rahmat Allah. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi yang ini menandakan bahwasanya alhamdulillah kita ini mempunyai Tuhan sebaik-baik Tuhan, yaitu Allah SWT. Mempunyai Nabi sebaik-baik Nabi, di mana Allah Ta'ala mengatakan, menyampaikan dalam hadis qudsinya, suatu waktu ada 4 unsur alam semesta ini yang kemudian mereka itu mengadu dan sambatan pada Allah. Siapa mereka? Yang pertama langit.
bumi, laut, dan pegunungan. Ternyata apa yang dikatakan oleh saudara kita Pak Ebit itu, hafidhahullah, masih hidup ya Pak Ebit, lagunya Ebit itu masih hidup ya. Nah, semoga Allah jaga. Jadi ternyata lagu itu yang disampaikan oleh beliau itu benar. Mungkin alam semesta sudah mulai bosan kepada kita. Dia ternyata Pak, mereka memang seperti itu. Di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya bumi ini yang kita pijak sekarang ini, yang kita tanami, yang kita buang kotoran, yang kita berbuat baik di atasnya dan sebagainya, ternyata dia sudah pernah sambatan pada Allah. Apa yang dikatakannya? Ya Allah, izinkan aku memohon kepadamu, kabulkan hajatku. Apa itu yang kau kehendaki? Kata Allah, kata bumi itu, izinkan aku untuk menelan mereka dan memasukkan mereka ke dalam perutku, karena sesungguhnya mereka itu selalu merasakan nikmat-nikmatmu tapi tidak bersyukur kepadamu. Itu kata bumi. Lalu kemudian langit juga berkata, gal aku juga sambatan, gal baik, izinkan aku untuk menjatuhkan diri kepada mereka sehingga mereka semuanya binasa di bumi ini, karena mereka sesungguhnya telah menggunakan nikmatmu tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Maka kemudian laut juga berkata begini, ya Allah, izinkan aku untuk supaya aku menenggelamkan mereka dengan air bahku sebagaimana aku lakukan kepada kaum Nabi Nuh, karena sesungguhnya mereka itu adalah manusia-manusia yang telah memakan nikmatmu tapi mereka tidak bersyukur padamu. Yang keempat, gunung-gunung meminta izin juga kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk menjatuhkan diriku kepada mereka sehingga mereka semuanya binasa, karena sesungguhnya mereka itu telah merasakan dan memakan kebaikanmu tapi ternyata mereka tidak bersyukur padamu. Apa kata Allah Ta'ala? Da'uni wa khalqi, biarkan aku bersama makhluk. Lau khalaqtahum la rahimtahum, kalau seumpama kalian menciptakan mereka pasti kalian akan merahmati mereka, dan aku menciptakan mereka, aku merahmati mereka semuanya. Apa kata mereka? Kata Allah Ta'ala, fa in tabu, kalau mereka itu nanti suatu waktu mereka itu bertobat, fa ana habibuhum, aku adalah kekasih mereka. Wa in lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, pada mereka itu ahli maksiat, pendosa, apa kata Allah Ta'ala? Fa ana tabibuhum, aku adalah dokter mereka. Kalau mereka enggak bertobat, maka mereka harus bertobat. Gimana caranya? Dikasih penyakit, dikasih ini, lalu diobati lagi oleh Allah Ta'ala, dikasih masalah, kemudian kembali lagi, terus seperti itu. Kenapa? Kita semuanya berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kehidupan itu cuma ada dua. Hidup di dunia dalam keadaan tidak enak dan tidak nyaman kita menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia juga tidak enak tapi nyaman kita menjalaninya. Jangan cari hidup yang ketiga, nggak ada itu. Mau cari hidup yang nyaman hidupnya karena punya istri yang cantik, punya suami yang tampan, punya segala-galanya, tidak ada itu di dunia, nggak ada. Kalau semua yang semacam itu ada, maka niscaya yang paling berhak mendapatkannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana cobaannya Nabi Muhammad. Kalau kita merasa bahwasanya rumah kita itu kecil banget dan sebagainya, ketahuilah rumahnya Nabi Muhammad lebih kecil lagi. Kalau kita merasa bahwasanya kita itu nggak punya karena keuangan tidak seperti yang lainnya, misalnya, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW lebih miskin lagi. Nabi SAW nggak pernah di dalam rumahnya itu ada yang mau dimakan tuh besok, itu nggak ada. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, lau sibtum bimusibatin falyugari musibatahu bimusibati. Kalau seumpama kalian merasa bahwasanya cobaan kalian itu berat sekali, coba bandingkan dengan cobaanmu, gak ada apa-apanya. Nah, jadi selama di dunia jangan kaget, memang selalu bermasalah, karena dunia itu adalah biangnya masalah. Kalau nggak mau masalah ya mati. Tapi takutnya mati itu adalah masalah lebih besar lagi. Di kubur kita nanti lebih besar lagi, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Karena semua orang manusia itu dalam keadaan susah, maka cuma ada dua kehidupan. Hidup tidak enak di dunia tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup tidak enak di dunia dan tidak nyaman menjalaninya. Hidup yang pertama ini bisa kita raih, bisa, walaupun seadanya, tapi kita bahagia.
walaupun punya istri yang bagaimanapun, tapi kita bahagia. Walaupun kita punya anak bagaimanapun, kita bahagia. Semuanya dalam keadaan bahagia. Kalau kita ingin mendapatkan itu, hadir pengajian ini. Karena pas semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Yang membuat kita itu selalu dirundung dengan masalah demi masalah, yang membuat kita itu kemudian dihantui dengan rasa ketakutan, takut kepada keluarga, takut kepada penyakit, takut kepada apa yang mau dimakan dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebuah cobaan yang Allah berikan untuk supaya kita ingat, karena semua ketentuan Allah itu nggak ada yang maksud dan tujuannya tidak daripada tiga. Salah satu daripada tiga itu tujuannya. Dengan ujian kita terkait dengan istri kita, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan harta benda kita, itu cuma tiga salah satu yang dituju. Apa itu? Satu, kalau nggak diampuni dosanya, diberikan pahalanya, ditambah derajatnya. Nggak ada yang keempat, nggak ada, cuma itu saja. Makanya harus ada sesuatu yang nggak enak aja dalam hati. Ada saja. Istri kita lain tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, anak kita lain tidak sesuai dengan harapkan, apa yang kita harapkan terkait dengan finansial kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ini semuanya terjadi untuk apa? Untuk menambah pahala kita, atau menghapuskan dosa kita, atau menaikkan derajat kita. Nggak ada yang lainnya. Tapi kalau kita tahu, maka kita akan merasakan bahagia. Kenapa? Datangnya daripada Allah. Siapa yang nggak bahagia? Kita mau diampuni dosanya. Siapa yang nggak bahagia? Kita mau diangkat derajatnya. Siapa yang nggak bahagia? Kita akan diberikan pahalanya. Bahagia kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu, akhirnya dia cari salah. Dasar istri nggak tahu diri, dasar suami nggak bisa jadi pemimpin yang baik, dasar anak-anak, dasar tetangga, semuanya salahin. Nggak enak hidupnya. Tapi kalau dia tahu, dia pasrah pada Allah, karena ini ada sebuah nikmat. Nah, ini terjadi. Makanya percontohannya itu di dalam kehidupan ini ada hidup tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Ada banyak contohnya. Di antaranya adalah kalau kita sakit pergi kemana? Dokter, ya kan? Diapain sama dokter? Disuntik. Ada yang masih sehat mau disuntik. Sampai sekarang, saya ini 49 sekarang. Sampai sekarang, dari semenjak kecil sampai sekarang, kalau sudah disuntik atau diambil darah pasti merem mata saya. Trauma masih, dari saking sakitnya. Namanya walaupun cuma sakitnya itu seperti digigit semut, tapi tetap yang namanya trauma itu masih ada. Ada yang kita sehat, kita mau disuntik, diambil darahnya, nggak ada yang mau di antara kita. Sudah disuntik, disakiti, dikasih uang lagi dokternya. Ini kan kehidupan yang tidak enak tapi nyaman. Dia nyaman menjalaninya, dia pergi ke dokter sengaja mau disuntik, sengaja dia ngasih uang. Kan aneh kan? Itulah kehidupan. Itulah contohnya. Yang lainnya adalah kalau kita itu kemudian kaki kita kecekluk atau kaki kita keselio, kita bawa kemana? Tukang urut. Diapain sama tukang urut? Dipijat. Waktu dipijat sakit nggak? Sakit sampai kita berteriak-teriak. Tapi subhanallah, walaupun seumpama ketika dipijat oleh tukang urut berteriak-teriak, kemudian dia mengatakan udah cukup, nggak usah diteruskan, pasti dia mengatakan teruskan, nggak apa-apa. Walaupun sakit dia tahan. Kenapa? Ada harapan. Setelah disuntik dia akan sembuh. Setelah dipijat dia akan jalan normal seperti yang lainnya. Ini harapan ini yang menjadikan mereka itu masih bahagia, masih senang, gembira. Makanya dikatakan kalau seumpama di dalam diri wanita itu nggak ada nikmatnya, nggak ada yang bakal kawin. Kata Nabi Muhammad, kalau di dalam diri perempuan ini nggak ada nikmatnya, nggak ada satu orang pun laki-laki yang mau kawin. Kenapa? Ruwet terus rumah tangga. Coba karena ada harapan, ada senangan, itu jadi orang mau kawin. Suami juga seperti itu. Kalau nggak ada ridho Allah di situ, maka nggak ada seorang istri pun yang mau kawin sama laki-laki. Jadi semuanya itu adalah memang harus kita melaluinya sepanjang itu. Oleh karenanya kalau mau kita mendapatkan hidup tidak enak tapi nyaman menjalaninya, bagaimana caranya? Pelajari ilmunya Nabi Muhammad. Hadiri pengajian semacam ini. Alhamdulillah Bu, sekarang ini yang bisa menyelamatkan di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, bahkan di kampung ini, yang bisa menyelamatkan cuma dua. Doanya ibu. Doanya ibu, kata Nabi Muhammad SAW, doa seorang ibu itu lebih afdal daripada doanya 100 wali. Nggak usah pergi kita wali-wali songo dan sebagainya, nggak usah. Datang kepada ibu, minta doa, dan doa ibu itu dipanjatkan dari hatinya, kabul semuanya, menembus ke atas langit yang ketujuh itu. Itu yang pertama yang bisa menyelamatkan. Gunakan kesempatan, bangun malam, hilangkan kebencian dan ketidaksukaan pada anak-anak. Walaupun demikian mereka itu juga anak kita, doakan mereka supaya mereka itu bahagia, dapat hidayah. Terus jangan pernah kita bosan untuk mendoakan mereka, karena yang bisa menyelamatkan mereka itu adalah kita, para ibu-ibu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmunya Nabi Muhammad. Harus belajar ilmu agama itu harus.
Di mana kita dapatkan? Salah satu daripada 4. Jadi harus kita tersentuh dengan salah satu 4M nih. Yang pertama mondok kalau bisa. Di pondok-pondok di mana pun ada yang namanya syahadahnya, yang namanya ijazahnya ada. Alhamdulillah, saya begini bukan berarti saya ini tidak suka atau bertentangan dengan pendidikan umum. Tidak, saya sendiri seorang rektor, saya sendiri seorang formil. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di 2 tempat, yaitu di UIN Malang dan di UTM Malaysia. S2 saya di 2 tempat, saya MHI dan saya MPDI. Alhamdulillah. Jadi S3 saya juga di 2 tempat, UIN Malang dan di UTM Malaysia. Saya cari itu semuanya, saya kumpulkan. Tapi yang bisa menjadikan kami ini seperti ini, ya ilmunya Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bu, saya setiap hari datang saya kepada ibu saya, kalau saya selaman saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Setiap hari saya mencium ibu saya begitu. Kenapa saya demikian? Saya punya ilmu. Jangan salahkan anak kita kalau sama mereka itu tidak demikian, karena mereka tidak pernah diajarkan di sekolahnya bagaimana bertata krama kepada orang tua, bagaimana kita bertutur kata. Jangan sampai orang seperti kita kemudian kita mau bentak-bentak para tua. Enggak bakalan kita. Bahkan kita bersumpah di antara 5 saudara untuk tidak mengatakan tidak kepada apapun yang diminta oleh orang tua kita. Kita menjaganya. Jadi setiap ada kabar gembira kita sampaikan, tapi kalau kabar yang tidak menggembirakan kita tahan. Kenapa? Nggak mau jadi pikiran orang tua. Itu kita menjaga seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu. Tapi anak-anak kita yang tidak tahu, bagaimana mereka bisa melaksanakan semacam itu? Nah, oleh karena itu, ayo jangan sampai kita tidak tersentuh 4M. Yang pertama mondok, nggak mau mondok ya sudah, madrasah diniyah. Silakan dari pendidikan, dari pagi masukkan pendidikan formal, tapi siangnya masukkan madrasah diniyah yang ada di situ. Nggak mau juga ya sudah, ada ketiga, apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Nggak mau yang ketiga ya sudah, masih ada terakhir alternatif. Apa itu? Majelis taklim. Ini yang menyelamatkan kita. Tangi Tur ini yang menyelamatkan kita. Ada majelis Al-Busyra di mana-mana majelis. Oleh ini kita minta kepada Allah Taala semoga kita semuanya diselamatkan Allah Taala, diberikan hidayah oleh Allah Taala, diberikan nikmat oleh Allah Taala berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita termasuk yang mengakhiri hidup kita dalam keadaan kita tertuliskan di dalam catatan amal kebaikan kita, banyak pengajiannya, banyak hadir majelisnya, sehingga banyak kita itu mempunyai konsep-konsep bagaimana hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia walaupun tidak nyaman, walaupun tidak enak. Dan semoga kita semua termasuk yang dicintai oleh Nabi SAW, dirindukan oleh Nabi SAW, berada di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk berada di dalam hati para ulama, menghormati para ulama, memuliakan para ulama, sehingga nanti di akhirat kita dicari oleh para ulama dan mendapatkan syafaat para ulama. Dan semoga kita semuanya diberikan harta yang banyak, melimpah, thayyiban, halalan thayyibah. Dan semoga kita semuanya nanti di akhirat tidak ada hisab, di dalam meninggal dunia dalam keadaan tidak ada hisab, masuk ke surga dalam keadaan tidak tanpa hisab. Dan semoga kita semuanya dan keluarga kita merasakan nyaman, merasakan bahagia di dunia sebelum kelak nanti di akhirat. Semuanya panjang umur, semuanya sehat walafiat, semuanya tidak jauh daripada iman dan takwa, semuanya tidak jauh daripada amal ibadah dan ketaatan, dan semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allahumma annaka ta'lamu awzarana wa lan yatan faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina batina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina filana dzunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama an la yusibana illa ma katabta alaina wa ridha bima qasamta alaina ya zal jalali ikram. Allahumma qdhif fi qulubina raja'aka waqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma tafatan quwwatuna wa kasranu amaluna wa lam tandil irbatuna wa lam tablugh masalatuna wa lam yajri ala sinatina mimma ta'ata ahadan min awwalina wal akhirin minal yakin wa husna bi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.